Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Mas Pen. Mas Pen itu jenengmu? Bukan. Lah sapa? Sandy. Randy. Sandy. Betul. Oke, Sandy artinya pasir ya, berpasir ya Mas ya. Oh. Ya. Oke. Password. Oke, sama Mas Agung. Ini kita mau menuju ke Harlah ke-5 SDG ya guys. Di depan ada Pak Haji sama Pak Har. Opo, ada yang ketinggalan? Hah? Kita mau kemana Mas Dian? Kita mau kemana? Kita mau ke Teras Merapi untuk menghadiri Harlah L5 SDG Pusat. Dan ini dilakukan di SDG masing-masing, Korwil masing-masing. Itu Korwil Yogyakarta yang istimewa guys. Oke, ikuti terus perjalanan kita sampai ke puncak Merapi guys ya. Lo lacing Yunus tadi gimana? Nggak tahu ini. Paling dia Langsung ya? langsung. Oh gitu. Oke baik. Bulan purnama pada malam ini guys. Lihatlah bunder seser. Yang katanya di sana ada pembebasan daripada Pangeran Lodaya, tapi nggak tahu juga ya. Alhamdulillah melaporkan dari Teras Merapi, Korwil Yogyakarta sudah standby di purnama malam ini. Barakallah. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan orasi yang akan disampaikan oleh Pak Haji Bon, lalu tausiah akan disampaikan oleh Mas Digan. Kemudian nanti akan kita bacaan bersama-sama, kita berjuang siar yang kertasnya sudah dibagikan kepada peserta masing-masing. Baik, langsung saja meninjau acara inti. Kita akan mendengarkan pembacaan Al-Quran dan sari tilawah dari Mas Kani dan Mas Maulana. Kepada Mas Kani dan Mas Maulana dipersilakan. Hadhil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksa yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. إذ أويت الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Sadaqallahul azim. Maha benar yang maha agung.
segala firman-Nya. Sedikit menjelaskan mengenai ayat yang disampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum pada surat Al-Kahfi itu adalah buah. Al-Kahfi adalah buah. Dalam surah ini Allah menggambarkan bagaimana sekelompok pemuda yang penuh dengan keyakinan dan gigihnya mengajak kepada lingkungan, kepada orang-orang terdekat, mengajak kepada para sanak saudara, tetangga tentang keyakinan. Karena pada kondisi waktu itu banyak kezaliman, banyak pembunuhan, bahkan untuk berhala-berhala yang ada di sekitar. Setelah berkali-kali mengajak Ashabul Kahfi kepada masyarakat untuk beriman, tetapi masyarakat enggan. Sampai-sampai pemerintah dan masyarakat, para penguasa pada waktu itu ingin menciderai mereka. Akhirnya ketika terancam, mereka lari ke gua, lalu oleh Allah ditidurkan panjang. Sebetulnya dalam ayat Al-Kahfi 1 sampai 10 lebih menitik beratkan perjuangan seorang hamba Allah yang kuat memegang tauhid akidahnya kepada Allah. Berbicara tentang surat Al-Kahfi, sebetulnya kalau kita lebih jeli melihat bahwa buah ini adalah nilai. Buah adalah nilai. Kalau lebih spesifik kayak orang Jawa, kalau pohon akarnya kuat, batangnya kuat, daunnya lebat, buahnya juga akan baik. Perjuangan buah untuk menjadi buah itu tidak hanya sekedar dari buahnya, tetapi dimulai dari akarnya. Akar ini harus ada pondasi akidah ketauhidan yang kuat untuk menjadi baik. Sebetulnya ada proses panjang bagaimana buah ini akan tercipta. Di surah ini juga uraian tentang seorang yang miskin, yang tidak tergiur dengan kekayaan, yang selalu menilai dengan nilai agama dan kepercayaan tauhid yang kuat, hingga pada akhirnya ayat yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah,
Sahabat syiar yang berbahagia, sesuatu yang diuji dan dipuji kalau berbuat baik. Segala sesuatu pujian, kalau menurut bahasa pondok pesantren, alhamdulillah utawi sekabehane puji kang patang perkara. Apa itu 4 perkara? Qadim alal qadim, qadim alal kudus, kudus alal kudus, qadim alal qadim. Segala sesuatu pujian itu kembali kepada Allah. Saya melihat keindahan di dunia ini penuh dengan keindahan. Pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah. Ayat selanjutnya, alladzi anzala ala abdihi. Sebetulnya saya ini secara umum saja ya. Muhammad memberikan predikat abdun, diberikan predikat abdun sebagai abdun. Abdun ini jika dikontekstualkan ke dalam bahasa keseharian, pastinya teman-teman Jogja tahulah ya. Abdi itu menurut beberapa mufassir, ini saya bacakan. Dalam penjelasan ayat alladzi anzala ala abdihil kitab, alladzi anzala ala abdi, kriteria tentang abdul atau hamba yang pertama menjadikan seluruh aktivitasnya berkisar pada apa yang dikehendaki atau diperintahkan oleh siapa dan kepada siapa ia mengabdi, dan menghindari semua larangan-larangannya. Bagi seorang abdun tentu kita diberikan jabatan. Contoh simpel, diberikan kekayaan, jabatan, dan yang lain. Tentunya seorang abdi Allah tentu harus memikirkan, oh ini amanah, ini bukan milik saya. Aku nanti opo-opo, saya kaya tidak punya apa-apa, saya punya jabatan tinggi, saya memang tidak punya apa-apa, karena yang punya Allah. Termasuk saya pintar ngaji, pintar membaca Al-Quran, saya tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa tentang itu. Kalau tidak diberikan hidayah rahmat oleh Allah, saya tidak bisa berbicara seperti ini. Saya tidak bisa bertemu dengan kalian semua. Yang kedua, kriteria seorang abdi itu yang tidak pernah menganggap apa yang ada di dalam wewenang kekuasaannya sebagai milik dirinya. Yang ketiga, seorang abdi itu adalah seorang yang tidak memastikan keberhasilan usahanya, tetapi ia selalu berkata, ini jika dikehendaki oleh Allah, atau dalam tanda kurung insya Allah. Kita tidak
punya kuasa sedikit pun tentang itu. Mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Kamil dan Mas Maulana yang sudah menyampaikan pembacaan Al-Quran dan suri tilawah. Semoga keberkahan dari pembacaan Quran tersebut dan keberlimpahan pada kita semuanya bisa. Menjak acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat Nabi. Ini saya ucapkan terima kasih, dan barangkali besok-besok ya apa sih bisa sedikit bantu dalam pemikiran atau support semangat untuk teman-teman di Koru ini. Mungkin tambahan dari saya cukup sekian. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, terutama kepada pribadi Pak Haji Tuan. Saya jaga sekian, terima kasih. Biasanya nih kalau dari ayu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia langsung aja. Pokoknya gue salah. Mau dibunuhan atau terbunuh atau belum kan salah. Gue bisa ngomong nggak salah nih bisa. Bisa jadi kalau ada kegiatan asal dikabari bisa aja, bisa. Atau mungkin teman-teman kalau memang kemarin saya dapat cerita dari Mas Sukis itu, jadi teman-teman itu pengen berangkat Pak, masalahnya gak ada armadanya. Mau bilang orang ngomong ya nggak ngerti ya kan. Mau beli insya Allah banyak, mau dua mau ini sebenarnya ada sopirnya bisa ya. Ada di saya. Ya teman-teman besok pengen wah liputannya seru ini. Ya pengen apa ya? Guyup kita semua. Kalau sering ketemu, sering jalan, apalagi jalannya itu jalan agak jauh gitu ya, keluar kota itu, hasutannya mesti lah. Cing mau antar temen mikirnya Allah. Padahal aku Gojek misalnya sama seperti tadi. Berapa guys? Itu nih kita nggak bersama sekarang, pikirannya nyambung percaya aku. Cuma karena bareng begini, nggak ada hasilnya melemah dia. Lihat pas orang yang ngaku ya pikiran mesti negatif kan. Wah nanti cuma ngomong ya. Padahal ya orang misalnya ngaku cek, bener nggak? Mau misal ada liputan menarik. Kalau juga ya ben kompak, ben iki, tak fasilitasi, mobil ada. Sebenarnya ada yang bisa nyetir, sehingga nggak bisa kan nyediain supirnya juga. Memang BBM, mobilnya ada, yang penting ada dari teman-teman bisa nyetir lah. Gitu ya. Terus nanti kalau misal mau bikin kajian, yang di Jogja yang kota-kota aja. Yang bisa, yang ini kita bikin, saya boleh, ayo sepekan sekali. Yang saya waktunya tinggal hari Senin sama Jumat. Jadi nggak harus kerja, mau mana? Oh ya itu waktunya tinggal Senin. Idealnya habis sisa sampai jam 9, 10 sambil ya ketemuan lah, sambil sharing sambil semakin ilmu. Akhirnya sampai kayak begini. Jadi nggak operasi apa ya nggak formal amat, sambil entah tanya bulan atau baca lihat hadis satu-satu yang kira-kira relate apa kita. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Haji dan
Terima kasih kepada Pak Haji dan Mas Upis yang telah memberikan beberapa pencerahan pada kita semua. Mungkin kalau diizinkan saya ingin sedikit menambahkan. Jadi karena saya juga alhamdulillah sudah agak lama untuk di Baru Jogja, ya saya cerita sedikit, terutama mengenai perkembangan Baru Jogja. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Haji yang sudah mendukung baik Baru Jogja maupun SDG Pusat. Kemudian saya amati Pak, dari dulu waktu kepengurusan lama sampai sekarang, alhamdulillah perkembangannya makin baik. Kemudian salah satu contoh perkembangan yang makin baik mengenai minat dari teman-teman SDG Korwil, baik fans maupun anggota. Dulu itu pernah ada program belajar Quran. Karena banyak yang belum bisa belajar Quran, makanya diubah jadi belajar Iqra. Program tersebut sempat terlaksana, kalau tidak salah baru 2 kali. Dulu dilakukan di Indonesia Solo. Ya. Dan di situ peminatnya ada beberapa, tapi karena itu tadi kita terkendala kesempatan, dan kami juga menyadari teman-teman Korwil baik itu fans maupun anggota, mereka pasti memiliki keinginan, memiliki niatan ingin mengikuti semua kegiatan di Korwil, tapi karena kesempatan yang belum datang tadi sehingga tidak jadi datang. Termasuk hari ini pun ada beberapa yang batal karena sabaran. Ada juga tadi Mas Halim yang cerita kepada kami, beliau sampai menabung demi membayar HTM 80.000. Ini Mas Halim. Berangkat dari Muntilan ya Mas? Muntilan. Sampai sana. Berarti datang jam 10 pagi. Nah, ini jam 10 Beliau Pak itu Haji. fans. Baru sekali ini datang sini. Luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kemudian dari segi kepengurusan, alhamdulillah makin baik. Dan di situ juga kuncinya satu, kami tetap nguri-uri nasihat dari Abah waktu di liputan pantai Boruji. Mohon maaf yang saya sama beberapa saat. Intinya apa? Berpesan pada kami, tolong Korwil terus komunikasi. Saatnya saya sudah takut, sudah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. kepengurusan saya sekarang ini juga kadang cerita sama kami, ya sebenarnya cuma cerita guyon Pak, tapi kalau kita main hikmahnya itu banyak. Salah satunya dari dulu itu program iuran korwil lain itu udah nominalnya besar-besar, tapi kita kepengurusan tetap berembuk bersama. Yang menjadikan Jogja istimewa itu seperti itu. Karena kami menyadari tidak semua orang itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi bagaimana kami mengakomodir teman-teman agar kita semua tetap dapat istiqomah.
Maka dari itu kita berusaha berada di tengah-tengah, Pak. Amanah dari Abah, dari pusat, bagaimanapun caranya kita berusaha untuk memenuhi, tapi juga kita berpikir bagaimana caranya teman-teman yang ada di sini itu semua bisa saling andil. Tadi juga nasihat dari Bapak terkait semakin sering kita bertemu, semakin solid, semakin komunikasi terjaga, itu memang terbukti, Pak. Dan sekarang itu juga bergabung di SDG seperti eliminasi alam. Meskipun masuk ke situ dari awal sudah melakukan wawancara, nyatanya bagaimana ya, kita cuma bisa menerima karena semuanya dari lisan. Mengenai hati akan tak jawab berdasarkan waktu. Dan alhamdulillah yang sekarang hati di saat ini, insya Allah semuanya satu komando. Mungkin dari saya cukup, Pak. Semoga teman-teman fans yang datang pada malam hari ini, teman-teman anggota, kami di sini ingin merangkul teman-teman sekalian. Tapi ya beginilah usaha kami, sederhana tapi bermakna. Kita carinya momen, karena momen itu yang sudah kita cari. Terima kasih, Pak. Baiklah, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mohon kepada Mas Kris dan Mas Hari untuk mengambil tumpeng dan secara simbolis Jin Yunus untuk memotong tumpeng jadi diberikan kepada Pak Haji Bon sebagai simbolis kita bersyukur bahwa SDG sudah berusia 5 tahun. Perawatannya itu ya Mas jangan. Perawakan semuanya. Selamat Harlah SDG yang kelima. Semoga SDG semakin solid, semakin jaya, semakin maju, dan tetap jaga terus iman, ilmu, dan amal itu. Betul pengen, rawa pengen.
Smile. 3, 2. Baik, terima kasih kepada para sesepuh SDG kerja dan juga acara kerja. Kami persilahkan kepada Mas Huda untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim mattakhadha Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniyan walakinna Allah musliman hanifah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bon, Cing Yunus beserta aktor SDG, Mas Hari, Mas Dian beserta Mbak Linda, dan kepada tidak lupa yang kami muliakan, yang kami hormati, meskipun kadang saya suka kurang ajar sama beliau, yaitu Ketua SSDG Korwil Yogyakarta, beliau Bapak Sukis, dan juga kepada beliau Kiai Hamim, Mas Kunta beserta pengurus-pengurus dan anggota dan pers yang lainnya. Sebelum kata kami lebih lanjut, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di suatu tempat di Tiras Merapi ini dalam rangka Harlah SDG yang kelima kalinya, dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma. Para sedaya yang Allah kita muliakan, bahasanya campur-campur sehingga mohon maaf. Kami SSDG Korwil Yogyakarta, alhamdulillah, dengan perjalanan kami yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan perjuangan, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan. Terutama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua, meskipun Pak Haji, Pak Sukis itu kadang sekarang semua lagi ganti, sering sampai pulau ganti ini sopo kain, ngacungi semua orang genah. Disebut ya begitu. Iya. Terus Pak Sukis juga tidak mampu untuk menjalankan organisasi di SSDG Korwil Yogyakarta ini tanpa bantuan teman-teman. Kami
kami ucapkan kepada Mas Bunga dan Mas Erwin mengucapkan banyak terima kasih karena beliau ini ini Pak Haji ini manajer yang memanage supaya apa yang diacarakan Kang Sukis itu bisa berjalan. Keuangan kami, Masya Allah. Tapi berkat beliau ini alhamdulillah bisa terlaksana. Kita mohon dukungan, mohon nasihat, mohon semangat supaya kami pengurus, anggota fans dan juga kami minta kepada anggota yang lain, fans yang lain, marilah kita perkuat ukhuwah kita lagi, terutama pengurus-pengurus yang tidak tercatat tapi tidak melaksanakan tugasnya itu Sorokulobio nanggung dosa. Monggo dipun sengkuyung kita niatakan ibadah liridho ilah patus ridani Gusti Allah. Mulai ridani Gusti Allah ini warna dalan. Kados suatu hikmah yang bisa kita ambil gambarannya saat menikah. Kulo sing wong Magelang iso kenal Cing Yunus, iso tepan Pak Haji, Pak Haji. Ini ada suatu wasilah yang pantas kita syukuri, yang pantas kita takdimi, yaitu beliau Ustadz Hakim Bawazir. Masya Allah, beliau pahalanya begitu luar biasa. Maka kita harus bisa mengambil tauladan dari beliau. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari beliau. Meskipun jalan dakwah beliau itu beda dari yang lain, akan tetapi bisa menyatukan dari sini Suko Gunung Kidul, Wates, Kebumen, yang iso buku dari sini. Itulah suatu magnet Ustadz Hakim Bawazir. Kebaikannya beliau itu bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Semoga Abah diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, keturunan yang barokah, dan seluruh orang-orang besar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan mengaji kayak biasa nih pas waktu selapanan menanggapi tentang penghentikan jenengan kita. Yang satu saya tentang ayat yang tadi dibacakan oleh beliau, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi kitaba wajah. Niku alhamdulillah. Setiap habis isya saya baca. Kenapa ini jenenge? Rutin. Karena ada dalam satu hadis sing sapa wonge kepengin diselametke saka fitnah dajjal lan fitnah akhir zaman, bacalah 10 surat dari awal surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Tapi saya coba menggambarkan, karena apa? Saya juga selaku divisi dakwah di Korwil Yogyakarta juga ditunjuk sebagai divisi ruqyah juga, sebagai sarana wasilah untuk perbandingan. Nah, alhamdulillah menghadapi suatu makhluk apapun dengan mendawamkan ayat itu, insya Allah kita akan diberi semangat. Wasilah bukan mengimani ayat itu, tapi wasilah memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca surat Al-Kahfi 10 ayat awal pertama. Terus menanggapi dari penghentikan Bapak Haji untuk kalau bisa sering diadakan pertemuan seminggu sekali atau kita alhamdulillah sudah melaksanakan rutin 1 bulan sekali. Saya kemarin ada teman-teman mau ngaji, ayo selagi itu barang apik tak kenal duit, tak paranan. Belum lama yuk enten sing aku loh ngaji ya ini tak tunggu rano kabari, malah saiki wis kena ngajian sapu geni karo sapu segoro wis mbok nanti wong wis cepat. Seleksi alam wis
Masuk ke pulau aja ayo. Tapi mau yang ada barang juga masuk kalau nggak ya kalau suku jadi Ka'bah marani terus kalau marani aku barang. Terus juga kami juga selalu divisi dakwah rumah-rumah carane ki yo ndelok-ndelok anggotane jamaah. Iki kan dianake kursi kan. Aku wayang ngono yo kapan? Lu mikir-mikir iku barang. Nek setiap dipotong kan kapan Kang Sugih sampe ngoten iki. Nggih, niku monggo sekedhik tadi sudah banyak ilmu yang diaturkan, banyak cerita-cerita. Saya cuma mau memberikan semangat kepada teman-teman. Ayo kapan neh saiki umure dhewe sepiro? Kula iki sepengene iki umure wis 40. Nek cara dene umat Kanjeng Nabi Muhammad kuwi kan lumrahe Kanjeng Nabi Muhammad umure swidak telu. Umat Islam dihisab karo Gusti Allah, diitung nek nglakoni dosa ya wis dicatet, nglakoni ganjaran ya wis dicatet kuwi nalikane manjing balik. Lumrahe manungsa kuwi balik niku umur 15 tahun nek lanang. Nek kan sukis balik umur piro iki Kang? Tahun. Paling santun balik wis dibikin sendiri. Lah niku nek umpama gampangane di lumrah balike niku di umur 15 tahun atau 20 tahun. Maka Imam Ghazali di suatu kitab ngendikake wong umat Kanjeng Nabi kuwi lumrahe umure 20 tahun. Umur 20 tahun iki dibagi cuman 20 tahun. Monggo awak dhewe umat Islam diwajibi nglakoni salat sedina sewengi ping 5 waktu nek dilakoni ora ono 5 menit. Nah, Imam Ghazali nembake wong menungso kuwi iso kira-kira bisa selamat hisabe sesuk ning timbangan kuwi nalikane bisa gunakake wektu sing 20 tahun secara sempurna. 20 tahun bagi telu uman 20. Mongko sedina sewengi ana 24 jam. 24 jam iki nek cara wong arep slamet saka hisab niku dibagi telu. 24 jam bagi 3 8 jam. Sing wong jam ki turu, wong jam ki nyambut gawe, kudune wong jam ki ini kalau sampai ibadah bilang jam jam menunjuk kapan hari awal dia mulai ngedip ibadah kalau Gusti Allah kapan ya tobat melalui Gusti Allah pun ada selamat itu waktu 44 likur jam itu digunakan dibagi telu siji 8 jam ini nyambut gawe 8 jam ini istirahat 8 jam ini ibadah awak dhewe salat 5 waktu bolong-bolong terus syarat kepilih. Nah niku monggo mulai sekarang adewe iki turah balik wis masih dia anak mau ngaku balik lah kebangetan wis turah balik wis ono putu bareng Pak Haji. Ayo apa meneh awak dhewe wis sudah pas kita berinduk di SDG yang mengajarkan tentang iman, ilmu dan amal. Iman itu ya pondasi awak dhewe. Ilmu awak dhewe arek daftar dadi polisi ya kudu duwe pengalaman. Bisa nih ibadah sah iki ilmu. Monggo sekedhik niku nasihat kagem kula ki ambak dateng panjenengan sedaya monggo awak dhewe iki ora saya gedhe ora saya majune dina majune jaman iki ora sansaya gagah, ora sansaya kuat, ora sansaya sing malah saya nyedaki patoke pati. Maksudnya kalau saya butuh soga, saya sugi, saya derajat, saya bisa ngomongin. Enak orang kalau sejebule iki saya sih malah nyedaki mati. Monggo pergunakan waktu yang 24 jam itu dengan semaksimal mungkin saat waktu tenaga. Kalau ibadah 8 jam ya mungkin enggak berarti. Ibadah iso kena iso nganggo hablum minallah dan hablum
Hablu minallah wayang sholat to hablu minanas karo sepodo-podo api nulungi apa meneh nulungi bangsane keapian itu insyaallah mangke kali Gusti Allah niku dipun paringi kawelasan. Sing penting niati ditata niati di-upgrade maneh ayo diniati ulang kembali. Aku niat urip nang dunya iki apa? Aku Islamnya awak dhewe iki apa? Yang mergo dilairke saka wong tuwa sing Islam. Jane awak dhewe mau nek ora Islam, padahal awak dhewe Islam wis kok cilik kalah karo Islam sing entes Islam semua alam. Malah nek wis lebar mualaf nek ibadah apa ora. Awak dhewe kadangnya sholat 5 waktu bolong. Maka Mbak Haji, kira pulau sak konco sak fan anggota pengurus gitu tentunya tasih betahakan bimbingan di panjenengan terutama Bapak Hari selaku pembina Mas Dian sering-sering nongol di grup semangati Mas Dian kecuali Mas Dian kali Mas Hari kadang lo kayak bingung yo kedaput tadi dari si dakwah nih mau sing luwih tuwa iki ada kelamit-kelamit ngoten Mas Hari kan semangat Mas ya. Kok namu bawahane jenengan. Jalan lagi pengendikane jenengan. Nggih. Nyuwun dipun nyuwun dipun bantu nyuwun dipun semangati rencana-rencana Kolo Jogja. Monggo jangan niatkan yang lain, niatkan gabung SDG untuk bersama-sama mencari ilmu, nek wis duwe ilmu ngerti dalane golek ridane Gusti Allah. Nek wis golek ridane Gusti Allah, insyaallah dipun paringi slamet dunya akhirat. Amin. Segitu saja dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari saya sendiri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Huda yang telah memberikan tausiahnya. Selanjutnya adalah pembacaan ikrar bersuara syiar. Kepada peserta semua mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biar lebih ini glory of glory of apa ini? Glory-nya mubeng-mubeng. Sinyalnya ya. Dari kebuah ini kira-kira ini benar. Yang buat ini ada sebuah nasib. Ya, sebenarnya nasib ini memperkuat rasa persaudaraan kita. Dan ini juga semoga nasib ini menjadi sebuah awalan bagaimana kita ini sering saya sebutkan nasib ini ketika saya sedang lemah dan saya mengingat perjuangan saudara-saudara di Kodo dulu saya di Kodo Jakarta, terus saya juga di pusat gitu. Ini satu nasib doa kita dari Setul Islam.
Setelah Mas Hari bacakan, nanti Bapak untuk mengulangi, dan nanti saya akan setelah Bapak ulangi, saya akan membacakan kata-kata yang berwarna hitam, dan nanti Mas Hari menyambungnya lagi dengan nomor yang kedua, dan nanti diikuti kembali. Sudah dipahami guys? Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar pejuang siar dalam gelap. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami, para pejuang siar dalam gelap berikrar. 1. Menjaga kemurnian tauhid. Kami berjanji untuk senantiasa mengesahkan Allah dalam setiap langkah, menjauhkan diri dari syirik dan segala bentuk kesesatan. 2. Meneladani Rasulullah dalam berdakwah. Kami berdakwah dengan hikmah, kelembutan dan kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan guru kami Ustaz Hakim Bawazir, bukan dengan caci maki atau kekerasan. 3. Menghidupkan cinta kepada Rasulullah. Kami mencintai dan menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai jalan hidup yang utama dan sumber cahaya dalam kegelapan zaman. 4. Merawat budaya yang selaras dengan syariat. Kami menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya luhur yang tidak bertentangan dengan Islam sebagai wujud syiar yang membumi dan menyentuh hati umat. 5. Menjunjung persaudaraan seiman dan kemanusiaan. Kami memupuk ukhuwah Islamiyah, wataniyah dan basaniyah, menjauhi permusuhan dan perpecahan di tengah umat. 6. Bersikap rendah hati dan terbuka dalam menyampaikan dakwah. 6. Bersikap rendah hati dan terbuka dalam menyampaikan dakwah. Kami tidak merasa paling suci, tetapi terus belajar dan memperbaiki diri sambil menyampaikan kebenaran dengan rendah hati. 7. Berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan. 7. Berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan. Kami siap berjuang di jalan dakwah dengan harta, tenaga, dan pikiran semata-mata untuk meraih ridho Allah Ta'ala. 8. Membela yang lemah dan menyantuni yang terlupakan. 8. Membela yang lemah dan menyantuni yang terlupakan. Kami membela anak yatim, fakir miskin, dan mereka yang tertinggal karena dakwah kami adalah dakwah kasih dan kepedulian. 9. Berjanji setia dalam barisan syiar. 9. Berjanji setia dalam barisan syiar. Kami berjanji untuk tetap dalam bersiar, barisan syiar, tidak mundur, tidak berpaling, dan senantiasa bersatu dalam kebaikan demi menyebarkan cahaya. Takbir. Allahu Akbar. Sebelum Pangeran Sridoyo masuk Islam, kan Pangeran Sridoyo masuk Islam, kan terus baca syahadat terus dipimpin oleh Abah.
dan apa namanya dia pergi ke ujung kulon ke Hasim Badur, terus di apa namanya dikasih apa ya tentang ilmu Islam, diberikan pembelajaran. Ya maksud saya itu adalah niat saya ingin ikut SDG, yaitu apa namanya ingin seperti awalan seperti Pangeran Sridoyo pas awal-awal masuk Islam kayak gitu. Enggak, maksudnya artinya apa namanya langkahnya itu seperti itu. Maksud saya ikut apa ingin ketemu apa ingin niat gitu loh. Iki kayak Buddha kan rumahnya nanti Mas Beda. Magelang. Tegalarjo ya. Tegalarjo. Jauh nggak? Enggak. Udah datang ke pondok. Ya insya Allah kalau jawab. Jangan ada waktu, jadi dia pengen mulai dari itu. Ya enggak, maksudnya ingin apa ya namanya ingin mengambil hikmah lah dari setiap liputan kita dalam bulan. Ya semoga kedepannya ya seperti dulu lagi. Apa sergap leadan, sergap le rese, sergap le sholat, ya gitu. Harusnya naik ngefans sama Abah, sekarang jangan berharap dia mulai besok mulai ada. Ya, insya Allah. Jangan ditunda-tunda, mumpung semangat itu ada muncul. Jangan cuma harapan, eksekusinya langsung. Ya. Langsung ada, langsung ini semangatnya langsung menyala sekarang juga gitu. Ya. Ya, insya Allah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada lagi? Nah, Mas. Saya mau minta bertanya sama kedua kan pernah Direktur liputan di aku. udah ke Pak Pak. Kan meminta kita untuk berbicara antara kita. Jujur, kami bawahan jenengan itu sudah menganggap jenengan itu sebagai bapak dari kami. Jadi bagi bapak ini kami tidak rela kalau jenengan itu meninggalkan kami. Wah, ini Allah. Nah, saya minta semangat dari jenengan dan minta penjelasan atau apa to sing ndadekake jenengan itu selama ini tahan dan kuat. Padahal tidak hanya orangnya saja Pak Jito, kendaraannya kadang itu sudah diserang sampai nah, saya minta cerita Pak Sidis, karena tadi saya dengar sambutan dengan 8 minit dan minus 8 minit minus 8 aku saya ngendikane suwe ini kaget mau wis. Pokoknya kita losin aja ya. Kalau Pak Ketua mau cerik-cerik ya. Biarkan kita mendengar tangisannya Pak Ketua atau ketawanya beliau, karena dia itu sering kalau kali mau pengganti aku sama dengan ngaji. Mendengar biar anak-anak semangat ya. Aduh. Ini masukis pembagi. Terima kasih. Walaupun mungkin saya masih muda, tapi sudah dianggap sebagai bapak kalian, mungkin usianya yang lebih tua dari saya.
Abot banget kan. Los Mas. Begini Mas Eka, kenapa saya masih selalu bertahan dan semangat? Ini ya karena kalian semuanya. Saya ingat waktu dulu pembentukan pengurus yang sekarang ini, sempat ada saudara kita untuk pengurus juga itu mempunyai komitmen untuk selalu kompak, jaga kompakan dan jangan sampai kita itu runtuh seperti kepemimpinan yang sebelumnya. Itu yang selalu menguatkan saya, karena saya sadar kalau saya di sini bergerak sendiri tanpa teman-teman, itu saya tidak mampu dan tidak akan bisa untuk memimpin Perwujudan Jakarta ini. Dan terus terang saya secara pribadi hanya satu yang saya berpegang tentang keikhlasan. Itu. Jadi kalau kita itu mengerjakan sesuatu atau mengemban amanah sesuatu itu dengan kita landasi dengan rasa ikhlas, walaupun teman halangan atau rintangan seberat apapun, insya Allah kita akan tetap bisa melewatinya. Jadi dan sekalian, mungkin ini juga momen di hari kelima ini Allahu Akbar. saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung saya di kegiatan-kegiatan Perwujudan Jakarta ini. Yang sampai saat ini tetap solid, selalu gotong royong, berjibaku membantu kegiatan-kegiatan di Korwil maupun kegiatan-kegiatan SDG Pusat. Teman-teman, kemarin pas waktu kita rapat sama Abah, itu berpesan pada saya atau seluruh ketua Korwil di akhir-akhir zaman ini apa berpesan untuk selalu meningkatkan ketaatan. Jujur sama tempat apa itu? Kenapa saya meneteskan mata sesuatu apa itu berpesan seperti itu? Atau bilang seperti ini? Teman-teman sahabatku semuanya, mungkin di era-era gelar seakbar itu
sistem berdakwahnya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya yang dihadapi adalah nyata. Tapi teman-teman yang kita hadapi itu sekarang itu tidak nampak. Saya berpesan tentang kita. Iki mengko harap maklum ya padha peteng kabeh mereka. Yang belakang ketutupan. Yang belakang. Ayo merapat. Kalau nggak di sebelah sini yang belakang. Mas Dian Mas Dian. Mas Dian, Yang belakang sebelah sini sama sebelah sini. depan. Waalaikumsalam. Gimana? Aman. Ini masih kosong Mas ini, nggak apa-apa. Ini maju lagi. Nggak di samping sini ya, apa-apa. Nah. Oke. Di belakang sini masih kosong. Di belakang sini masih kosong. Ini di belakang sini. Berdiri. Iya. Berdiri nggak apa-apa. Nah, masih kosong masih bisa. Ini saya ada kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Korwil Jakarta mengucapkan selamat harlah kelima untuk siar dalam gelap. Semoga harlah ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan menegakkan tauhid. Kami dari Korwil Jakarta akan selalu mendukung langkah dakwah ini. Mari terus bergerak bersama dalam satu barisan, karena perjuangan ini belum selesai. Korwil Yogyakarta istimewa atau ini ada saya bikin pantang padam. Pantang padam maksudnya gini, slogan baru. Ini hanya untuk harlah aja, kalau Jogja untuk istimewa. harlah SDG pantang padam. Pantang padam. Nah, cakep udah. Istimewa tambah Istimewa. Anggota istimewa oleh ini. Iki terus piye kan? Oh, jadi ini saya mau bilangnya belum selesai. Maksudnya mari terus gerak bersama dalam satu barisan karena perjuangan ini belum selesai. Nah, nanti ada salah satu anggota Korwil Jogja Istimewa harlah SDG pantang padam. gitu. Oh ya, oke. Gitu ya. Ya, cek dulu. 3, 5, 4, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Korwil Yogyakarta mengucapkan selamat harlah kelima untuk siar dalam gelap. Semoga harlah ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan menegakkan tauhid. Kami dari Korwil Yogyakarta akan selalu mendukung langkah dakwah ini. Mari terus bergerak bersama dalam satu barisan karena perjuangan ini belum selesai. Korwil Yogyakarta Istimewa. Harlah. Orang sang lah, cuman SDG pantang padam gitu. Oke, siap. Gitu ya. Siap dalam gelap pantang padam. Oke. Si nyong jaga si dalam gelap ya. Ya. Terus ngomong padam bareng. Ya. Aku jawab ayo madam.
Tulis aja nih ya. Anu ngapunten nggih, Cing, ngapunten Cing, guyon, Cing. Untuk baca 5, 3. Video dulu apa foto? Foto dulu, foto. Foto dulu. Foto dulu. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, video. 5, 4, 5, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Korwil Yogyakarta mengucapkan selamat harlah kelima untuk Syiar Dalam Gelap. Semoga harlah ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan menegakkan tauhid. Kami dari Korwil Yogyakarta akan selalu mendukung langkah dakwah ini. Mari terus bergerak bersama dalam satu barisan karena perjuangan ini belum selesai. Korwil Yogyakarta, Syiar Dalam Gelap, pantang pada. Syiar Dalam Gelap, pantang pada. Dalam Gelap, pantang pada. Merdeka, madang. Amin. Orang kalau Ya kan sisi atasnya segitu kan sisi bawahnya segitu. Barapi-api itu sadem banget itu. Di kegelapan terbitlah sinar, iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan, Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan tanda kesungguhan. Syiar